Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya Mugizana kembali hadir di Jelang Iftar. Ya, Ramadan datang kembali nih pemirsa. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Pasti kita semua selalu merindukan bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu banyak sekali amal yang berlimpah dan bulan yang penuh dengan pengampunan. Ya pemirsa, tema apa yang kita mau bahas kali ini? Masya Allah, bermanfaat sekali insya Allah. Ya, kita tahu pemirsa, tidak ada yang tahu kan sampai kapan usia kita. Semua rahasia Allah. Demikian juga dengan Ramadan. Alhamdulillah kita berjumpa Ramadan tahun ini. Nah, bagaimana dengan tahun depan? Bisa nggak kita berjumpa kembali? Tepat sekali, kita akan membahas satu tema mengenai jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Dan Masya Allah pemirsa, sudah berada di samping saya dua narasumber nih, Ustadz milenial. Masya Allah ya. Kita berkenalan dulu dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Haddad, Shum MMGT. Ya, apa kabarnya Ustadz Ali? Sehat, Bu. Sehat selalu ya Ustadz ya. Ya, pemirsa, beliau masih aktif sebagai dosen jurusan Manajemen Jakarta Global University dan juga menjabat sebagai Head of Department CGU Islamic Cultural Center di CICC. Ya. Dan narasumber kita yang kedua nih, Masya Allah masih muda, milenial juga. Ya, ini dia Mas Sani Salsabil ya. Jadi masih mahasiswa juga nih. Iya masih Berarti mahasiswa. ini juga doktor kandidat ya, Sani Salsabil BCF MCS ya, dan juga aktif sebagai dosen IT Iya, betul. di Jakarta Global University. Apa kabarnya nih Mas Sani? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah seneng ya bisa berjumpa dua anak muda yang semangat gitu ya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi anak muda yang lain ya. Amin. Masya Allah. Ini kita bahas materi keren loh ini Ustadz Ali. Tema kita bagaimana jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti ya, kita juga pengen banget tahu ya, mengapa sih Ustadz Ali bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang suci. Nah, bulan-bulan lain suci nggak gitu? Nah, kenapa bulan Ramadan spesial ya? Silakan Ustadz Ali. Ya, pertama ya terima kasih Bu Mugi Iya. terkait pertanyaannya. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi suatu bulan yang mulia gitu ya. Pertama kalau kita lihat banyak faktor-faktor yang menjadikan bulan tersebut itu mulia. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an merupakan satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan di bulan tersebutlah gitu ya, bulan tersebut menjadi bulan yang sangat mulia begitu. Masya Allah. Nah, menurut bahasa ya, puasa itu sendiri memiliki makna apa nih Ustadz Ali? Oke, kalau dari segi bahasa, dari puasa ini dari bahasa Arab yaitu saum ya. Artinya ini sebenarnya menahan ya. Itu dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah, puasa adalah menahan segala sesuatu, menahan lapar dan haus, menahan tubuh dari segala dosa yang akan dilakukan. Nah, itu. Jadi kita tuh nggak hanya puasa aja ya Ustadz Ali ya, tapi juga kita bisa menahan emosi, ya juga melatih kesabaran, itu yang pasti ya di bulan puasa ini. Nah, ini saya mau tanya langsung juga dengan anak muda kita ya, Mas Sani ya. Mas Sani, di bulan puasa ini ada nggak sih yang berbeda dengan hari-hari sebelum puasa gitu? Apa sih bedanya nih Mas Sani, dan apa yang dilakukan oleh Mas Sani selama bulan Ramadan ini? Iya, perbedaan aktiviti di bulan puasa dengan bulan-bulan lain sih banyak perbedaannya. Iya. Seperti contoh ya, pertama kita puasa ya, kan bulan Iya, puasa kita harus betul. puasa. Betul. Terus mungkin beribadah di masjid ya, soalnya kan kita subuh udah bangun, terus jadi kita ada waktu untuk ke masjid, dan juga mungkin kalau setelah tarawih ya, Iya. kita juga sebelum isya itu dari sana ya kita sholat isya dulu.
Terus juga mungkin baca Quran, Baca lebih Quran, banyak. iya. Juga baca Quran dan juga bersedekah, kan kita selalu ke masjid gitu, Iya. lebih gampang gitu. Iya, sebenarnya. iya. Masya Allah banget ya, Mas Sani udah, maksudnya nggak usah nunggu usia udah bapak-bapak gitu ya. Itu dilakukan mulai dari usia berapa nih Mas Sani? Wah, itu mulai dari kecil, dari Kecil, sekolah ya. ya kan kita juga diajarin di sekolah, kita harus ke masjid, sholat, tambahin ibadah waktu puasa, Iya. berkali ganda, berlipat kali ganda kan pahalanya di bulan puasa. Iya. Masya Allah, ya mudah-mudahan generasi muda yang lain juga mengikuti hal yang seperti itu ya Ustadz Ali ya. Ya Ustadz Ali, kenapa sih kita ini harus berpuasa? Apakah memang benar-benar ada perintah dari Allah seperti itu? Ya silakan Ustadz Ali. Oke, ya kenapa kita harus berpuasa? Iya. Sebenarnya ada dalil, bukan cuma satu, tapi Iya. banyak, gitu ya. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, di dalam hadisnya menyampaikan bahwa bunyal Islamu ala khomsin. Nah, jadi Islam, rukun Islam itu ada 5, gitu ya. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada 5 perkara, 5 rukun Islam. Ya, yang pertama syahadat pastinya. Kemudian melaksanakan sholat. Nah, kemudian berzakat. Dan yang keempat ini puasa di bulan Ramadan. Nah, maka diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Begitu. Sesuai dengan asas atau dalil dari hadis tersebut. Jadi memang ada ya perintah dari Allah bahwa ini ada wajib gitu ya. Iya. Nah, kemudian untuk Mas Sani sendiri ya. Nah, ini kan juga masih sibuk nih, mahasiswa juga iya, dosen juga iya gitu ya. Apa yang dilakukan sambil mengajar dalam periode di bulan Ramadan ini masih tetap jalan terus kan? Iya. Ya mungkin seperti biasa ya, pembelajaran seperti biasa. Mungkin kita perbedaannya mungkin kalau waktu kelas karyawan, mungkin saya ada kelas karyawan, kelas malam, mungkin saya akan ya untuk waktu buka puasa mungkin kita ada kayak jedanya dulu. Betul. Atau juga mungkin kita ada sharing sedikit ya tentang puasa, momen-momen puasa. Iya. Ya masukin agamanya dikit lah. Iya, walaupun bidang yang Mas Sani ajarkan kan IT nih. Iya. Ya, tetap nyelip-nyelip juga kan. Iya. Saling mengingatkan ya. Iya, benar-benar sekali. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadi tidak hanya sibuk di duniawi saja gitu ya. Nah ini juga nih Ustadz Ali, ada kan kalimat yang mengatakan bahwa bekerjalah dirimu seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi beramallah seolah-olah kita hidup mati besok gitu. Nah ini bagaimana menanggapi kalimat ini tersebut nih Ustadz Ali? Ini sebenarnya satu kalimat yang bagus gitu ya. Untuk memotivasi diri kita sebagai kaum muslimin gitu, terutama di bulan Ramadan. Apalagi tema kita membahas tentang Ramadan akhir ya. Yang jika ini Ramadan yang terakhir. Nah, ini merupakan motivasi yang bisa menumbuhkan rasa selalu melaksanakan ibadah dengan baik gitu. Karena kita termotivasi dengan kita ini manusia, kita ini makhluk, terikat dengan waktu. Waktu otomatis akan pergi, gitu. Dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam beribadah puasa ini, itu menjadi motivasi yang besar untuk kita, gitu. Untuk merasakan lebih dalam lagi, bagaimana kalau nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah amal kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan pemahaman dan perasaan ini kita dapat lebih dalam lagi dalam beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Jadi kita selalu mengingat kematian. Sehingga apapun yang kita lakukan ingat bahwa ada juga yang mencatat dan melihat kita. Masya Allah, Ustadz Ali dan juga Mas Sani, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap setia di channel Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini.
Ya, kembali lagi pemirsa kita di Jelang Iftar. Masya Allah tema kita, bagaimana jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita ya. Ustadz Ali, dalam puasa tuh ya, pasti ada level-level. Nah, pengen tahu dong, pemirsa juga pengen tahu ya, level-level kita dalam puasa tuh seperti apa itu Ustadz Ali, silakan. Oke, menurut beberapa kitab ya. Iya. Salah satunya menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini memberikan gambaran terkait tentang orang-orang yang berpuasa. Iya. Jadi di dalam berpuasa Ramadan itu ada 3 level menurut Imam Ghazali. Iya. Yang pertama adalah level umum, yang sifatnya umum, yaitu yang sering kita dengar dan kita pahami bersama, yaitu menahan lapar, haus, dan lain sebagainya. Kemudian level kedua itu lebih dalam lagi, yaitu yang sifatnya agak khusus, gitu ya. Yaitu menahan segala sesuatu yang kita lakukan dapat memberikan dosa kepada kita, gitu ya. Memberhentikan sesuatu maksiat gitulah. Contohnya tidak menggunjing orang lain, kemudian tidak tidak bermaksiat gitu ya di saat berpuasa gitu ya. Kemudian di level ketiga itu ada yang khawasul khos. Jadi orang udah khusus lagi gitu, lebih khusus dari orang-orang khusus. Yaitu adalah yang dimaksud menahan segala sesuatu yang sifatnya duniawi dan melalaikan yang sifatnya lebih kepada dunia gitu ya. Kemudian memfokuskan pandangan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin tertinggi dan masing-masing orang punya level-level tersendiri. Dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya termasuk kepada khawasul khos, orang-orang yang khusus di situ gitu. Mungkin itu. Masya Allah. Jadi dengan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Ali, baru nih kita paham, oh level ini puasa seperti ini. Otomatis mudah-mudahan semakin istiqomah ya dengan menjalankan ibadah puasa kita. Nah, berbicara mengenai istiqomah nih, mau tanya juga nih kepada Mas Sani ya. Mas Sani, bagaimana ya kiatnya selama ini ya? Pasti kan banyak perjalanan proses dalam kehidupan gitu ya. Apalagi kan Mas Sani banyak sekolahnya di luar nih. Saat ini masih melanjutkan universitasnya di Irlandia juga kan. Nah, otomatis kan godaan tuh banyak banget ya dari mana-mana gitu. Nah, supaya kita komitmen, konsisten untuk terus semakin istiqomah, apa nih yang Mas Sani lakukan dalam sehari-hari? Oh iya, jadi seperti yang saya tahu ya, istiqomah itu sebenarnya kita berubah secara konsisten ke jalan Islam ya, perubahan secara konsisten. Jadi menurut saya perubahan itu kita tuh harus mengerti apa sih, kenapa sih kita harus berubah. Jadi untuk pertama itu mungkin saya akan memilih lingkungan yang baik. Lingkungan dulu ya. Lingkungan teman yang baik. Seperti contoh saya di Irlandia, saya mencari teman-teman yang mungkin sama seperti saya, tujuannya untuk belajar. Soalnya di sana di luar negara banyak yang tujuannya kan aktiviti mereka lainnya. Bukan seperti seperti di Asia, mereka ada social life sendiri. Mereka mungkin itu bagi mereka ya biasa, tapi bagi kita itu luar biasa. Jadi kita memilih teman-teman, contoh kayak teman-teman saya di S2 yang mau belajar, terus kita juga mau belajar. Yang kedua sih lebih ke arah menjaga sholat atau menaikkan kualitasnya sholat ya. Seperti ya kita ngerti sholat, pelan-pelan sholat, dan juga mungkin memperbanyakkan baca Quran, belajar tentang sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah Islam. Yang mungkin daripada itu kita sebenarnya ngerti kenapa sih kita harus kayak gini, kenapa kita harus berpuasa, kenapa sih kita berpuasa dari pagi sampai siang, kenapa kita harus lapar, kan kita bukan lapar saja. Jadi sebenarnya banyak ya maksud-maksud yang tersirat itu yang kita harus tahu supaya kita bisa beristiqomah, bisa konsisten di jalan yang benar gitu. Masya Allah. Karena memang kalau istiqomah itu punya dalil-dalil tersendiri. Al-istiqomah khairum min alfil karamah. Masya Allah. Jadi istiqomah itu lebih dari 1000 karamah. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya, Ustadz Ali dengan Mas Sani, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar.
kembali lagi kita bersama bahas nih, lanjutin lagi obrolan yang tadi ya Ustadz Ali dengan Mas Ani, yang menarik banget ya. Kali ini temanya bagaimana jika Ramadan ini terakhir untuk kita, otomatis ngapain? Harus siap-siap yang pastinya ya. Kita langsung tanya nih dengan narasumber kita yang kompeten untuk menjawabnya. Nah, Ustadz Ali, banyak nih yang puasa, tapi pahalanya ada nggak ya? Nah, ketika dia puasa mungkin dia masih bisa tanpa dia sadari melakukan hal-hal lain yang kehilafan yang terjadi. Ini kan merugi. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Lalu kira-kira puasa kita diterima apa enggak ya? Ya, silakan Ustaz. Oke, melihat dari pertanyaan Bu Mugi, yang pertama yang harus kita lihat adalah bulan puasa ini adalah bulan ampunan. Ya. Gitu. Bulan ampunan, bulan dilipat gandakan pahala, bulan di mana setan-setan atau makhluk gaib itu diikat gitu, dibelenggu ya. Betul. Dan ini merupakan satu rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, apalagi kaum muslimin gitu. Dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka jika masih melakukan dosa atau bermaksiat di dalam bulan ini, maka amatlah merugi orang tersebut, gitu ya. Nah, jadi untuk menguatkan dalil, di mana dalil dari bulan Ramadan ini bulan ampunan, gitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban untuk mengharapkan pahala atau ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni segala dosanya yang terdahulu gitu. Kemudian ada hadis lain juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma, tadi soma, man qoma sekarang, qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi hampir sama, gitu ya. Ini yang kedua, man qoma. Barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan ini untuk mengharapkan pahala, maka akan mendapatkan pahala dan diampuni segala dosanya yang terdahulu, begitu. Ini adalah dalil-dalil yang kuat dari hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang puasa Ramadan. Berkaitan tentang Ramadan ini mestinya orang-orang itu bisa menghapus dosa-dosanya dan terlahir kembali menjadi manusia yang suci, begitu. Iya. Jadi kita mensucikan diri di bulan puasa ini, ya Ustadz Alia. Jadi untuk mensucikan diri itu otomatis kita juga harus makin banyak juga hal-hal yang kita lakukan ya. Seperti rajin ke taklim juga gitu ya Ustadz Alia. Yang pasti konsisten juga ya. Nah, berhubungan dengan konsisten ini Mas Sami, kita kan kalau lagi bulan puasa kayaknya sadar semua gitu ya, insaf, taubat. Wah, harus sabar nih, nggak boleh marah gitu kan, emosi harus ditahan gitu ya. Jadi tidak hanya lapar saja yang kita tahan ya. Nah, ini Mas ini punya kiat tersendiri nggak sih supaya setelah bulan puasa pun semangat untuk beramal gini ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan tidak hanya di bulan puasa aja nih, tapi berlanjut terus tuh. Gimana tuh kiatnya? Oke ya, jadi menurut saya sih seperti bulan-bulan puasa sebelumnya, untuk biar konsisten, saya coba untuk kayak mengamalkan puasa-puasa setelah bulan puasa. Jadi puasa-puasa sunnah. Oh, puasa-puasa sunnah jalan nih, Masya Allah gitu. Ini top nih ya, anak muda puasa sunnah jalan gitu. Puasa 6 itu kan ya, jadi pahala puasa itu kalau nggak salah saya itu seperti puasa setahun ya. Betul-betul pahalanya ya. Jadi puasa 6 juga itu spesial soalnya nggak semuanya puasa. Jadi kita sendiri puasa, jadi kayak spesial gitu, jadi ya lebih ke arah kayak wah ini kita nih bisa nih melawan semua godaan-godaan yang lain pada makan kita puasa. Terus mungkin juga kembali lagi sih, kita harus mengerti sebenarnya puasa itu apa. Puasa itu sebenarnya bukan menahan makan, bukan kayak kita tuh puasa sebenarnya bisa menahan kita tuh daripada melakukan sesuatu yang jahat negatif. Jadi bagi saya tuh kalau saya puasa, saya itu lebih kayak aware dengan surrounding. Jadi saya ngerti ini, soalnya saya lebih menjaga percakapan. Lisan, pandangan gitu ya, Masya Allah ya.
Jadi gitu sih, supaya kita tuh ngerti dan kita bisa melakukan itu di bulan-bulan yang lainnya. Dan bulan yang lainnya. Dan bulan Ramadan. Iya. dan puasa Iya, itu gimana, Ustaz? itu punya pangkat yang tinggi gitu, di dalam beribadah. Iya. Mungkin semua ibadah itu dilihat dan dinilai pahala gitu ya. Akan tetapi hanya puasa yang disampaikan bahwa Allah langsung yang memberikan pahalanya. Masya Allah. Inna saumuli wa ana ajri bihi gitu. Kata Allah, itu puasa itu untukku. Dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi kalau Allah yang memberikan pahala, siapa yang tahu pahala? Itu kan puasanya Allah ya. Puasanya Allah. Iya. Bahkan mau dikasih lebih dari dunia dan seisinya bisa. Nah, karena memang puasa itu untuk Allah gitu. Dan juga untuk diri kita Iya, gitu ya. iya. Jadi ada istilah man arafa nafsahu arafa rabbahu gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Iya. Dengan kita berpuasa kita mengenal diri kita. Kita melatih emotional quotient gitu kan ya. Terkait tentang emosi kita, kesadaran kita ya, akan baik dan buruk, mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu perlu ya dikembangkan. Dan ketika kita mengenal diri kita, mesti Ya. kita mengenal Tuhan kita. Masya Allah ya. Ya, yang pasti manfaat puasa tuh emang Masya Allah banget ya Ustadz. Terasa banget gitu dalam aura-aura kita semua juga insya Allah menjadi penghuni surganya Allah ya. Amin. Dan nanti kita lanjut lagi ya Ustadz dan juga Mas Hani karena kita akan jeda dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Jika ini Ramadan terakhir buat kita. Kadang mikir nggak pemirsa? Apa yang sudah kita persiapkan? Nah ini harus sering banyak dipertanyakan juga dalam hati ya. Dan mudah-mudahan kita juga selalu mengingat yang namanya kematian. Ya Ustadz Ali dan juga Mas Sami ya. Nah berbicara tentang puasa ya. Bagaimana juga dengan nasib masyarakat atau orang-orang ya yang kurang mampu yang tiap hari kadang puasa Ustadz. Nah dalam bulan Ramadan ini kan pasti juga banyak hikmah ya. Dimana kita juga harus banyak bersyukur atas kejadian itu semua. Bagaimana menyikapi dengan hal yang seperti ini Ustadz Ali, silakan. Oke, menyikapi bagaimana kita memandang orang-orang yang miskin, kemudian Betul. yang tidak bisa makan, kelaparan dan lain sebagainya. Yang pertama kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Dari berupa harta, kesehatan, jasmani dan rohani. Nah, itu merupakan satu nikmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan jasad, kenikmatan sehat gitu ya. Kemudian juga kita juga perlu untuk mengembangkan empati kita. Nah, dari kita melaksanakan puasa, kita bisa belajar itu. Yang tadi sudah saya sampaikan terkait emotional quotient. Nah, itu merupakan satu nilai ya, di mana bisa dikembangkan di dalam berpuasa atau beribadah puasa Ramadan ini gitu. Dan juga pastinya ketika ada orang yang kesulitan, misalnya tidak bisa makan untuk berbuka dan lain sebagainya, kita akhirnya merasakan gitu ya. Ketika kita merasakan, mesti kita menolong. Iya, betul. Ketika kita menolong orang lain dengan perasaan yang pernah kita rasakan, itu adalah timbul keikhlasan di situ. Karena kita sama-sama merasakan gitu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai diri orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini bisa dilatih dari berpuasa Ramadan gitu. Dan juga bisa dilatih dengan cara memberi orang-orang makan gitu ya, memberi buka puasa contohnya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis-hadis itu disampaikan bahwa ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, itu kita sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, ini sungguh pahala yang tinggi gitu.
kita membantu orang lain dan kita dapat sama gitu ya dari yang orang lain beribadah dengannya itu ya, itu berpuasa gitu. Mungkin Masya itu Allah. sih. Ya, terutama di bulan Ramadan ini ya Ustadz Ali. Apabila kita juga memberikan sedekah makanan, insya Allah juga amal-amal mereka pun juga kita bisa dapatkan. Benar nggak seperti itu? Iya benar. Benar seperti itu ya, Masya Allah. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan ini ya. Nah, dengan Mas Hani sendiri, Mas Hani kan pasti banyak bersyukur dengan hidupnya ya. Sering juga nggak ketemu nih dengan orang-orang yang tidak seberuntung Mas Hani seperti itu. Nah, ketika Mas Hani ketemu dengan mereka-mereka yang seperti itu, yang kurang beruntungnya, Mas Hani pernah ngalamin hal-hal seperti ini, apa yang Mas Hani lakukan? Oke, berdasarkan pengalaman saya sih, saya pernah di Malaysia, saya membesar di Malaysia dan saya juga di Irlandia. Dimana waktu itu pengalaman saya di Irlandia, saya pernah ketemu sama orang Islam juga, dia bekerja di restoran, yang dimana dia kerjanya di restoran yang bukan non Muslim. Oh iya. Jadi dimana yang pekerja ini dipaksa untuk bekerja walaupun itu waktunya buka puasa. Iya. Jadi ya kan kembali ke keberuntungan ya, kan itu general ya. Betul. Kan kita seperti kita gampang kita buka puasa, kita bisa kayak gitu. Tapi di luar sana tuh sepertinya yang remeh aja buka puasa gini aja susah. Jadi untuk saya sih kita harus bersyukur ya. Kita bisa buka puasa tanpa apa sih Pressure ya gitu. dari luar. Kita bisa puasa pada waktunya, buka puasa pada waktunya. Jadi kita tuh harus grateful apa yang kita ada walaupun it's simple thing gitu. Iya, jadi Lebih banyak bersyukur. ya insya Allah lah kita juga bersyukur dan menjadi insan umat Allah yang bermanfaat ya untuk sesama. Pengen banget sih ngobrol lebih panjang lagi tentang tema kita, cuman waktu juga nih yang harus memisahkan kita ya. Nah, di penghujung jelang iftar kali ini, Ustadz Ali silakan sampaikan pesan ke pemirsa jelang iftar. Silakan Ustadz. Oke. Terkait temanya ya, kita temanya kan Jika Ramadan ini Ramadan terakhir, tanamkan pada diri kita untuk selalu memberikan ibadah yang terbaik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu. Memberikan dan menyebarkan kebaikan gitu. Di dalam Quran itu selalu dibahas hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula? Maka yang perlu dikuatkan adalah tekad kita, kecintaan kita, kemudian juga ruang lingkup sosial yang ada. Seperti ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Sani gitu ya. Ya ini merupakan salah satu contoh gitu ya, sahabat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, Mas Sani sendiri? Oke, kalau dari saya sih simple aja. Mungkin kayak maximize your opportunity. Jadi contoh ya, mungkin ini Ramadan terakhir kita, apa sih yang kita mau lakukan, apa sih yang di bulan yang suci ini yang dimana adanya Lailatul Qadar, apa yang kita harus maximize opportunity ini sebagai kita umat muslim ya. Jadi itu aja simple mungkin deh. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Amin. Ya, makasih banyak Ustadz Ali dan juga Mas Sani ya. Ini contoh-contoh generasi muda harapan bangsa. Mudah-mudahan juga banyak yang menduplikasi Ustadz Ali dan juga Mas Sani ya. Dan terima kasih banyak. Semoga jadi ladang amal ibadah kita semua. Ya pemirsa, bekerjalah seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi banyaklah melakukan amal kebaikan dan amal yang soleh seolah-olah kita akan mati besok pagi. Semoga Ramadan ini menjadi istiqomah selalu buat kita, menjadi pembelajaran kita. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.